warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas mengenai hakikat dan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah atau di sekolah dasar. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu ada dua pembahasan. Yang pertama mengenai hakikat dan yang kedua mengenai tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Secara etimologis, sejarah merupakan rekaman peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sementara itu, kebudayaan Islam merujuk pada seluruh hasil cipta rasa dan karsa umat Islam yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sejarah kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai kajian tentang perjalanan hidup umat Islam, tokoh-tokoh penting, peristiwa bersejarah, serta perkembangan budaya dan peradaban Islam dari masa ke masa. Adapun hakikat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah adalah yang pertama, sejarah kebudayaan Islam sebagai sarana pewarisan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut diwariskan melalui kisah-kisah para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam yang menjadi teladan dalam kehidupan. Dan yang kedua, sejarah kebudayaan Islam sebagai pembelajaran berbasis keteladanan, di antaranya peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap religius, sikap jujur, santun, toleran, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah sejarah kebudayaan Islam sebagai pembentuk karakter dan kepribadian Islami. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, diharapkan mahasiswa tidak hanya menargetkan aspek pengetahuan, tetapi juga aspek sikap dan perilaku yang tercermin dari perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sejarah kebudayaan Islam sebagai media penguatan identitas keislaman. Dan dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam diharapkan siswa bisa menjadi bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah adalah yang pertama, menumbuhkan kecintaan peserta didik kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga para tokoh-tokoh sejarah. Dan yang kedua, menanamkan semangat keteladanan seperti kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Dan ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan ukhuwah serta menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Adapun fungsi-fungsi dari perumusan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yaitu yang pertama sebagai arah dan pedoman, yang kedua sebagai kriteria atau alat ukur penilaian, dan yang ketiga mempermudah pemilihan metode dan media pembelajaran. Dengan mengetahui secara jelas tujuan apa yang ingin dicapai, guru akan lebih mudah dan tepat dalam menentukan metode dan teknik serta strategi apa dan media pembelajaran yang akan digunakan. Adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan pembelajaran bukan hanya sekedar arahan, tetapi berfungsi sebagai pedoman utama, alat ukur keberhasilan, motivasi belajar, serta landasan dalam memilih metode dan media pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, proses belajar mengajar akan berjalan tanpa arah dan hasil yang dicapai pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tentang masa lalu semata, tetapi lebih utama untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah, serta meneladani akhlak mulia para tokoh Islam agar menjadi bekal kehidupan mereka bagi di masa depan. Demikian saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.